Shalom, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Saya mendoakan Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Puji Tuhan, kita patut bersyukur karena Tuhan masih memberi kesenangan kepada kita dan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, saudara ya. Mari kita membaca firman Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita agar kita terus dikuatkan oleh firman Tuhan ya. Saudara, Alkitab mengatakan jangan kita khawatir terhadap apapun juga, karena Ia akan bertindak. Tentu firman ini menguatkan kita. Saya yakin minggu lalu saya membahas tentang janganlah kamu khawatir. Di tengah pandemi corona ini tentu ada yang khawatir, ada yang takut, ada yang panik. Tapi Tuhan mengingatkan kita tetap calm down. Ada aku. Itu kita harus yakin. Tentu ketika kita mendengar firman Tuhan, kita harus melakukan firman Tuhan juga. Di Alkitab ini banyak, saudara, perintah-perintah Tuhan, apa yang Tuhan katakan kepada manusia itu banyak. Dan kita harus menghidupi firman itu. Menjadi pelaku firman artinya menghidupi firman di keseharian hari-hari. Agar hidup kita terus dibaharui, saudara. Kalau kita mendengar firman Tuhan saja tetapi kita tidak melakukan, itu sama saja bohong. Kita bakal lupa firman itu. Kalau kita nggak lakukan, kita nggak akan menjadi diri kita lebih baik lagi, saudara. Kita terus menjadi manusia yang lama. Tetapi Tuhan mau kita menjadi pelaku firman, menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara. Karena jika tidak, ya kita nipu diri sendiri. Buat apa kita tahu firman Tuhan tapi kalau kita nggak melakukan? Saya akan bacakan ayat 26. Jikalau ada seseorang yang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak dapat mengekang lidahnya, ia menipu diri sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ya saudara, mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, tentu dirinya adalah seorang yang beribadah. Tentu rajin ibadah, dia mendengar firman Tuhan. Tetapi dikatakan dalam Alkitab, kalau tidak bisa mengekang lidahnya, menipu diri sendiri. Oh, firman Tuhan luar biasa bagi kita semua. Menjadi pelaku firman tidak mudah, tapi mudah untuk dilakukan. Kalau kita pikir sama-sama mungkin tidak mudah dalam pikiran kita. Terkadang hati sama pikiran ini beda, saudara. Hati ini maunya ayo lakukan, tetapi kadang pikiran kita terlalu mengutamakan diri sendiri. Lebih baik keduniawian daripada kerohanian sebetulnya. Tetapi Tuhan mau hari ini kita sadar diri untuk kita menjadi pelaku firman. Jangan sampai kita ke gereja tiap minggu, kita dengar live streaming tiap minggu, bahkan tiap hari. Tapi kalau tidak dilakukan firman itu adalah percuma, saudara. Saudara hanya buang-buang waktu saja. Ibadah hanya untuk pencitraan saja, hanya untuk diketahui oleh gembala sidang saja. Bukan itu, saudara, yang Tuhan mau. Bahwa ketika kita mendengar firman Tuhan, itu harus dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu dengan hati yang tulus, bukan untuk tujuan dilihat orang, bukan untuk pencitraan. Karena banyak umat Kristen saat ini yang mendengarkan firman Tuhan, yang rajin streaming, tetapi dalam kehidupan sehari-harinya tidak mencerminkan apa yang dikatakan Alkitab satupun. Saya tidak menghakimi, tapi ini yang terjadi. Kita harus perhatikan, saudara. Jangan hidup kita seperti itu ya, saudara. Ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagialah oleh perbuatannya. Hukum yang sempurna itu apa, saudara? Ya firman Tuhan. Jelas.
Firman Tuhan adalah otoritas tertinggi di buku manapun. Untuk itu dikatakan bahwa kalau kita melakukannya sungguh-sungguh, kita akan berbahagia, saudara. Itu adalah jaminan dari Allah bagi umat yang taat. Melakukan firman Tuhan juga artinya taat kepada Tuhan. Itu sudah otomatis, saudara. Jadi definisi ketaatan dalam hal ini adalah melakukan firman Tuhan. Kalau kita bilang diri kita taat, tapi pada firman Tuhan aja kita nggak nurut, sama saja bohong, saudara. Jangan sampai kita berteori sampai berbusa-busa, tapi kita nggak melakukan sendiri, sehingga diri kita tidak menjadi lebih baik. Itu berbahaya, saudara. Untuk itu, mari saudara, firman Tuhan pada hari ini kita renungkan. Apakah kita sudah menjadi pelaku firman? Jika belum, mari kita menjadi pelaku firman. Kita melakukan, menghidupi firman Tuhan dalam hidup kita dengan baik, mengusahakannya. Harus berusaha, saudara, agar hidup kita terus diperbaharui, disempurnakan oleh Tuhan Yesus Kristus, dan rohani kita juga baik, sehat. Jangan tubuh fisik aja yang sehat, rohani kita harus sehat. Relasi dengan Tuhan harus terjaga. Dan yang pasti, saudara, jangan melupakan firman Tuhan. Karena seringkali banyak yang melupakan firman Tuhan untuk dunia, untuk nafsu dunia sementara. Tapi mari kita menjadi pelaku firman, saudara, di kehidupan kita sehari-hari, menjadi berkat bagi banyak orang, dan hidup kita dikatakan bahwa akan berbahagia, saudara. Jangan khawatir, tantangan pasti ada dalam kita melakukan firman Tuhan. Saya pun merasakannya, tapi Tuhan bilang, jangan khawatir, Tuhan beserta kita semua. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini. Mungkin singkat, saudara, tetapi kiranya menguatkan iman kita bersama, saudara. Kita akan berdoa mengucap syukur atas firman-Nya pada hari ini. Bapa di dalam surga, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini, menegur kehidupan kami. Engkau mengingatkan kami agar kami jangan hanya menjadi pendengar firman saja, tetapi melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Agar kami dapat menjadi berkat bagi orang lain, agar hidup kami disempurnakan oleh-Mu, Tuhan. Dan yang pasti, orang-orang lain dapat melihat kehidupan Tuhan Yesus Kristus itu, Engkau, Tuhan, dalam kehidupan kami, dan mereka berbalik kepada Engkau. Terima kasih, Tuhan. Kami berdoa juga untuk tenaga medis yang sedang berjuang di tengah COVID-19 ini. Engkau memberi kekuatan, kemampuan. Juga bagi para pasien yang sudah terkena baik PDP maupun ODP, Engkau memberikan kekuatan, kesembuhan kepada mereka, agar mereka sehat kembali bertemu dengan keluarganya. Bagi kami yang tidak terkena, Tuhan, di dalam nama Yesus, Kau menolong kami senantiasa agar kami terus dapat memberitakan firman. Terima kasih, Tuhan. Kami alaskan doa semua kami yang dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan, saudara. Hari ini kita telah mendengar firman Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh mencermati firman Tuhan ini dan menjadi pelaku firman. Jangan lupa, saudara-saudara, setelah Anda menonton video ini, pastikan Anda subscribe agar Anda mendapat notifikasi. Juga Anda dapat mengklik lonceng di sebelah sini agar jika saya upload, Anda akan mendapat notifikasinya, saudara. Puji Tuhan. Jangan lupa, jika Anda mau jadi berkat, salah satu caranya itu mudah, itu share video ini, link video ini, bagikan ke saudara, keluarga, kerabat. Dan saya juga membutuhkan kritik dan saran dari saudara agar kita semua dapat bertumbuh dan firman terus. Terima kasih saudara sudah menyaksikan.